wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fa idza min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Mangga handai di ayat 188 J23. Laisa tidak ada alaikum bagi kalian junahun dosa ang tabtaghu kalian mencari fadlan karunia min rabbikum dari Rabb kalian
Fa idza maka apabila afadtum kalian berangkat min Arafatin dari Arafah, fadhkurullah maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram di al-masy'aril haram. Masy'ar itu tempat syiar, tempat yang ditandai atau yang dikenal. Haram, haram, ya, suci. Wadhkuruhu dan berzikirlah kalian kepada dia kama hadakum sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum meskipun keadaan kalian min qablihi sebelumnya laminat dhalin betul-betul termasuk dari orang-orang yang sesat. Summa kemudian afidu berangkatlah kalian, bertolaklah kalian min haitsu dari tempat afadun nas berangkatnya orang-orang. Wastaghfirullah dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini mengajarkan dua manasik pokok di dalam haji, yaitu wukuf di Arafah dan di Al-Masy'aril Haram. Arafah adalah satu tempat yang maklum, sedangkan Al-Masy'aril Haram itu adalah Muzdalifah, sama ya, nama satu tempat. Kalau di kita mungkin ibarat Situ Aksan, Astana Anyar gitu ya. Dan Al-Masy'aril Haram ini selain Muzdalifah secara umum, ada juga satu tempat khusus ya yang lebih kecil yang disebut juga Al-Masy'aril Haram, dan itu adanya di Muzdalifah. Dua ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa inti dari ibadah haji itu adalah zikir. Makanya di ayat 198 Allah menekankan pentingnya zikir. Kemudian di ayat 199 juga Allah menekankan pentingnya istighfar. Nanti di ayat berikutnya Allah menekankan lagi zikir, kemudian doa memohon hasanah di dunia dan di akhirat. Kemudian di ayat terakhir 203 juga Allah menekankan lagi zikir, zikir dan zikir ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu intinya adalah pendidikan atau satu ibadah yang mengantar kita untuk menjadi ahli zikir. Seandainya kita termasuk orang-orang yang tidak bisa ibadah haji ya, tetap bukan berarti kita kurang ya Islamnya, karena kalau tidak mampu kan tidak dosa, tapi minimal hasil dari haji itu yaitu ahli zikir kita peroleh, daripada anu ibadah haji balik haji anger we ngedul ka masjidna anger ngedul sodakohna, eta mah hajina haji mabur lain haji mabrur. Mending yang tidak ibadah haji tapi nilai-nilai ibadah hajinya dia dapat, yaitu menjadi ahli zikir. Kadang aneh ari Masjidil Haram nu jauh di dugdagnya di jugjug didatangan ari Masjid At-Taubah, Masjid Nurul Huda nu darareukeut Al Furqon, nih hese ngalengkah teh
eta haji diurang haji mabur nu kitu mah. Padahal seharusnya justru menjadi ahli zikir, orang yang rajin berzikir. Nah, kita yang ditakdirkan seandainya nanti tidak dapat ibadah haji, minimal mencapai zikirnya ini. Ya tentu yang paling baik hajina ongkoh, ahli zikirna ongkoh. Daripada tadi teh daripada haji geus indit haji, umroh geus indit umroh, tapi balik haji anger we ngedul ya. Kajian salat ka masjid talangke we ya, percuma. Di sini Allah mengawali ayat 198 dengan menegaskan tidak dosa mencari rizki selama ibadah haji. Yang dimaksud di sini ayat yang kemarin, al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi pada musim haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seandainya ada yang sudah ihram dari sejak Syawal lalu dia haji qiron, tidak akan tahallul nanti kecuali sesudah tanggal 10 Dzulhijjah, ya selama 2 bulan lebih. Nah, apakah selama ihram itu dia tidak boleh dagang? Ya, yang dilarang itu cuma berburu hewan, ya, berburu rusa, berburu kelinci dan lain sebagainya. Tidak boleh menebang pohon, tapi kalau mencari rezeki dagang boleh. Dulu di jahiliyah itu yang ibadah haji yang sudah ihram tidak boleh sambil dagang. Maka ayat ini menegaskan tidak dosa, tapi bukan berarti kudu bari dagang ya. Dan memang yang namanya ibadah haji banyak orang, kalau banyak orang berarti pasar potensial ya. Sok bapak dagang naon wae payu, dagang pulsa ya namanya, ngan kade tong dagang rokok ditewak ku askar. Haram kan merokok di Saudi Arabia itu nggak boleh ya. Pasti ditewak ku tentara. Nyai susulumputan mah ya, itu lain soal. Jadi dagang ini boleh, tentunya dikecualikan kalau sedang melaksanakan manasik haji. Manasik haji mulai dari tanggal 8 ya, tanggal 9, 10 sampai tanggal 13. Itu tidak boleh kalau sedang manasik haji atau sedang manasik umroh. Bari tawaf, bari dagang, temenang, bari wukuf, bari dagang, itu sama dengan sholat. Kira ku sholat bari dagang, ya nggak boleh. Tapi di luar itu ya, meskipun sedang ihram, sedang atau sudah masuk ibadah haji, ihram itu kan nu ganti baju bodas teh tidak boleh jima dan lain sebagainya, maka tidak termasuk larangan untuk berdagang. Yang kedua, selanjutnya di sini disebutkan faida afattum min Arafat, apabila kalian berangkat dari Arafah. Wukuf di Arafah itu mulainya dari sejak ba'da zuhur ya, ba'da zuhur kemudian sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Sholatnya duhur dan asar di jamak takdim, sholat duhur asar lalu wukuf. Dan selama wukuf itu diisi dengan zikir, dengan doa. Mengis beak dikira doana baca Quran ya. Sok we ngadoa sahabakna, dan itu adalah saat-saat ijabah doa. Nah, berangkat dari Arafah itu setelah tenggelam matahari, setelah maghrib. Tapi sholat maghrib dan isanya jangan di Arafah. Sholat maghrib isanya di Muzdalifah. Jadi pas terbenam matahari itu tidak adzan, tidak sholat maghrib. Nabi mencontohkan segera bertolak menuju Muzdalifah ya. Arafah, Muzdalifah, Mina ya, yang paling jauhnya Arafah ke Muzdalifah. Nah, nanti sholat isanya di Muzdalifah, kecuali kalau ada kedaruratan seperti ibadah haji saat ini.
kalau sedang puncaknya itu keluar dari Arafah, itu kan ngagebregnya pada maghrib, datang ke Muzdalifah kadang lewat dari jam 12 malam, padahal waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Nah kalau diprediksi datang ke Muzdalifah lewat sholat isyanya boleh, jadi sebelum berangkat ke Muzdalifah sholat maghrib bisa dijamak takdim ya. Itu tidak melanggar ketentuan atau manasik ibadah haji, karena dalam hadis-hadis tentang manasik haji ada banyak seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah, lam asmur, aku tidak sadar, aku tidak sengaja, aku mah cenah dicukur dulu lalu nyembelih, padahal kuduna menyembelih dulu lalu cukur. Kata Nabi, if'al wala haraja, enggak apa-apa. Lalu ada lagi, ya Rasul, kalau saya cenah nyembelih dulu baru lempar jumroh, padahal halusnya lempar jumroh dulu baru menyembelih. Nah kata Nabi, if'al wala haraja. Untayan manasik yang berubah tidak seperti yang diamalkan Nabi kalau itu tidak disengaja ya, baik itu karena tidak tahu atau memang karena tidak mungkin, maka tidak apa-apa. Contoh yang kemarin dibahas ya, yang namanya berangkat ke Jamarot, Nabi itu kan mencontohkan duha dari Muzdalifah kan, Muzdalifah malam 10. Nah nanti ba'da subuh sudah terbit matahari menuju Mina. Mina teh buat lempar jumroh tanggal 10 pagi. Nah kalau sekarang kan yang menuju Mina itu jemaah Asia Tenggara dijadwalkannya ba'da asar ya, bisa pas sedak-sedak teh, karena kalau ngagebrek semua nggak mungkin muat dan sering terjadi musibah. Nah, pergeseran waktu itu tidak jadi soal karena ada batas-batasnya. Batas-batasnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, al-hajju arafat, al-hajju arafat, al-hajju arafat. Haji itu Arafah, haji itu Arafah, haji itu Arafah. Jadi bapak sudah wukuf di Arafah, itu sah hajinya. Meskipun malam tanggal 10 sakit ke rumah sakit, sudah hajinya beres. Tapi kalau misalkan belum wukuf di Arafah udah ke rumah sakit, sembuh kemudian pas ke Mina, nah itu enggak sah hajinya. Jadi inti haji itu ada di Arafah. Faman adraka Arafata qabla an yatlu al-fajru faqad adraka. Siapa yang sempat datang ke Arafah sebelum terbit fajar, maka dia sudah dapat hajinya. Jadi meskipun Nabi mencontohkan wukuf di Arafah kan tanggal 9 ya, 9 duhur sampai maghrib. Nah maghrib langsung berangkat ke Muzdalifah buat bermalam di Muzdalifah. Nah nanti subuh itu ke Masy'aril Haram, di Masy'aril Haram kemudian dikir sampai terbit matahari. Udah terbit matahari baru ke Mina. Nah meskipun Nabi berangkat dari Arafah pada maghrib, tapi Nabi memberikan deadline, batas akhirnya sampai terbit matahari. Jadi kalau seandainya dia sempat, misalkan tadinya siang tanggal 9 dia ke rumah sakit, dirawat, jag-jag lah, maksakeun. Malam tanggal 10 yang seharusnya di Muzdalifah ya, dia tidak sempat ke Muzdalifah, misalkan dia baru datang ke Arafahnya Janari ya, dini hari tanggal 10, yang orang lain sudah di Muzdalifah, dia baru sempat ke Arafahnya dini hari tanggal 10. Maka kemudian dia berangkat dari Arafah ke Muzdalifah sebelum terbit matahari, dan dia sampai Muzdalifah sebelum terbit matahari, sebelum terbit subuh, maka itu dia sudah sah. Jadi ada batasnya. Kemudian wa ayyamu minan salasah, hari-hari Mina ada 3 hari. Itu mulai dari tanggal 11, 12,
13. Itu teka mana-mana di Mina we. Dari tanggal 10 juga di Mina. Tapi nanti kan siangnya ke Makkah. Tawaf ifadah. Kan beda Mina jeung Makkah beda. Udah tawaf ifadah lalu kembali ke Mina. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu di Mina. Nanti dibahas di ayat berikutnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man syahida sholatana hadhihi, siapa yang mengikuti sholat kami ini, fawaqafa ma'ana hatta nadfa'a, lalu dia wukuf bersama kami sampai kami pergi, wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan, dan dia sempat wukuf di Arafah sebelumnya, baik itu malam atau siang. Kalau Nabi kan wukufnya siang, tapi Nabi memberikan toleransi, anu teh sempat siang malam nggak apa-apa. Yang seharusnya malam di Muzdalifah dia di Arafah sebentar, lalu ke Muzdalifah, lalu dia sholat subuh di Muzdalifah. Tadi siapa yang ikut sholat subuh di Muzdalifah meski di Arafah nangan saliwat, lalu dia sempat sholat subuh di Muzdalifah, wukuf sebentar di Muzdalifah, sebelumnya sudah wukuf di Arafah meski malam, faqad tamma hajjuhu, maka sudah sempurna hajinya. Tapi bukan berarti kemudian udah sholat subuh di Muzdalifah balik ya. Itu melanggar sunnah. Melanggar sunnah itu man raghiba an sunnati falaisa minni, yang sengaja melanggar sunnah berarti tidak termasuk umat Nabi. Jadi kalau ada kedaruratan, dia sudah sholat subuh di Muzdalifah lalu sakit misalkan, itu nggak apa-apa. Makanya guru kita Hasan itu tetap dalam pendapatnya, beliau tidak sah hajinya. Kenapa? Karena sakit kan ya, beliau itu sakit di ibadah hajinya dan tidak sempat wukuf di Arafah. Haji saya tidak sah. Kurang lebih seperti itu ya, rinciannya saya harus baca lagi buku sejarahnya. Kemudian di sini dijelaskan ya, tadi sudah disinggung. Jadi Muzdalifah itu Masy'aril Haram, ada juga satu tempat khusus di Muzdalifah. Jadi Nabi wukuf di Muzdalifah tanggal 10, kemudian ba'da subuh menuju Masy'aril Haram, dikir di sana sampai terbit matahari. Fastaqbalal qiblah fada'allah wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu. Beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil, mentauhidkan Allah. Jadi semua silakan dibaca ya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Beliau terus berwukuf sampai terang sekali. Kemudian afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Ini ada dua penafsiran ya. Penafsiran yang pertama, orang Quraisy itu satu-satunya bangsa Arab yang tidak mau wukuf di Arafah ya. Mereka wukufnya di Muzdalifah dan mereka menamainya Al-Hums ya. Jadi kalau bangsa Arab yang lain wukuf di Arafah tanggal 9 itu, baru kemudian malamnya di Muzdalifah, orang Quraisy mah enggak ke Arafah karena jauh Arafah, paling jauh. Langsung di Muzdalifah. Di Muzdalifah langsung berangkat nanti ke Mina. Nah, perbuatan orang Quraisy di zaman jahiliyah yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, itulah yang dilarang di dalam atau yang dikoreksi dalam ayat ini. Nabi SAW meskipun orang Quraisy jangan mengikuti kebiasaan orang Quraisy. Tsumma afidu min haitsu afadun nas. Berangkatlah dari tempat berangkat orang-orang itu di Arafah. Wukufnya di Arafah, lalu berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Jangan langsung ke Muzdalifah, tidak ke Arafah. Wastaghfirullah, dan istighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diantara ajaran kata Imam Ibnu Katsir dalam mengakhiri ibadah
itu diperbanyak istighfar. Seperti beres sholat istighfar, ini juga beres wukuf diakhiri dengan istighfar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.